Cerita dimulai ketika sekelompok paduan suara yang berpakaian menyerupai Santa Claus bernyanyi riang di depan penjara wanita Gyeongju. Bersama seorang pendeta, mereka menunggu untuk menyambut seseorang. Tidak lama dari itu, seorang wanita berambut panjang dengan gaun polkadot menghampiri. Dia adalah Geumja, perempuan polos yang baru saja bebas setelah menjalani hukuman penjara selama 13 tahun. Dalam sebuah kilas balik, Geumja pertama kali dipublis oleh media ketika usianya 20 tahun. Kala itu, masyarakat dihebohkan dengan kasus pembunuhan anak laki-laki berusia 5 tahun bernama Wonmu. Diceritakan, semasa di dalam penjara Geumja dikenal sebagai tahanan yang teladan. Dia sering membantu sesama, bahkan berdoa sambil bertaubat di depan tahanan lain. Tak jarang, ia dijuluki malaikat penolong karena kebaikannya selama mengabdi di dalam penjara. Kembali ke masa kini, citra yang selama ini ia bangun seketika sirna di hadapan sang pendeta. Alih-alih menerima pemberian pendeta, Geumja membuangnya sambil mengucapkan kalimat yang membuat si pendeta terdiam. 너나 잘하세요. Usai keluar dari penjara, Geumja memulai perjalanan dengan mengunjungi sahabatnya yang bernama Yang Hee. Dalam kisahnya, Yang Hee pertama kali bertemu dengan Geumja sewaktu di dalam penjara. Di tengah rasa trauma dan frustasi, Geumja menjadi satu-satunya orang yang mampu memberinya harapan agar tetap melanjutkan hidup. Persahabatan itu terjalin hingga di masa kini. Sebagai bentuk balas budi, Yang Hee memberinya tempat tinggal untuk sementara. Meskipun tempatnya kecil dan sempit, namun setidaknya itu sudah cukup bagi Geumja. Karena di tempat inilah, Geumja akan memulai rencananya yang sudah ia nantikan selama 13 tahun. Bahkan di dalam doanya, Geumja bermimpi untuk balas dendam dengan menghabisi pria tua yang sudah merenggut kehidupannya. 안녕히 가세요. Pagi harinya, Geumja mendatangi kediaman orang tua Wonmu. Dia melakukan aksi nekat dengan memotong jarinya. Semua itu ia lakukan sebagai simbol penebusan dosa sekaligus meminta maaf kepada orang tua Wonmu. Geumja terus memohon agar orang tua Wonmu mengampuni perbuatannya di masa lalu. Meskipun tindakan ekstrim itu tidak akan mengubah keadaan, namun Geumja bertekad akan terus mengulanginya sampai kedua orang tua Wonmu benar-benar memaafkannya. 6 hari berlalu, sebelum memulai aksi balas dendamnya, Geumja melamar pekerjaan di salah satu toko kue milik kenalannya. Sang pemilik toko kue yang merasa berhutang budi dengan sukarela menerima Geumja. Dalam kisahnya, Geumja adalah satu-satunya orang yang mengajari si pemilik toko dalam membuat kue yang kaya akan cita rasa. Di toko ini, Geumja pertama kali bertemu dengan Geumsik, remaja polos yang usianya seumuran dengan Wonmu. Usai dari toko kue, Geumja menemui salah satu kerabat lainnya semasa dulu di penjara. Perempuan bernama Soyang pernah divonis 6 tahun penjara setelah melakukan aksi perampokan bersama suaminya. Dalam kilas balik, Soyang begitu ditakuti di dalam penjara. Namun seiring berjalannya waktu, Soyang mengalami sakit parah dan kondisinya semakin memburuk. Di saat merasa hidupnya tidak akan lama lagi, Geumja dengan sukarela mendonorkan ginjalnya secara cuma-cuma. Sejak saat itu, Soyang merasa hidupnya tidak berarti jika bukan karena pertolongan Geumja. Di masa kini, kedua pasutri itu bersedia membantu Geumja dalam menjalankan misinya untuk balas dendam. Dengan keahlian suami Soyang di bidang perakitan senjata, Geumja memberinya blueprint desain senjata yang ia dapatkan dari seorang mata-mata Korea Utara. Dalam kisahnya, Nenek Sun Suk yang menderita Alzheimer memberikan hadiah terakhirnya setelah Geumja dengan sukarela merawatnya dengan penuh perhatian. Suatu hari, detektif yang pernah menangani kasus Geumja datang bersama istrinya ke toko kue. Dia terkejut ketika bertemu kembali dengan Geumja. Dalam sebuah kilas balik, diceritakan detektif Choi yang kala itu menangani kasusnya, terpaksa menjebloskan Geumja ke dalam penjara karena tuntutan masyarakat serta kecaman dari berbagai media. Meskipun dia tahu jika dalang dibalik pembunuhan Wonmu adalah Mr. Baek. Dalam sebuah reka adegan yang berlangsung kala itu, Geumja terpaksa menuruti perintah detektif Choi serta Mr. Baek yang mengancam akan membunuh bayinya jika Geumja tidak menuruti perintahnya. Jauh sebelum peristiwa itu, awal mulanya ketika Geumja duduk di bangku SMA. Sialnya,
Gemja yang saat itu sedang hamil di luar nikah terlalu takut untuk pulang ke rumah. Satu-satunya orang yang ia percaya adalah Mr. Beck, seorang guru sekaligus wali kelasnya pada saat itu. Alih-alih diterima dengan baik, Gemja justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh si predator satu ini. Di masa kini, selain bertekad untuk balas dendam, Gemja juga berencana untuk bertemu dengan anaknya. Oleh sebab itu, dia nekat menerobos gedung arsip demi mencari informasi tentang keberadaan Jenny, putrinya yang saat ini diadopsi oleh kedua pasutri warga negara Australia. Dalam upaya mencari anaknya, Gemja setidaknya membutuhkan uang yang cukup banyak. Satu-satunya jalan pintas adalah dengan membujuk atasannya agar dia membayar gaji Gemja selama 3 bulan. Meskipun sulit, namun pada akhirnya atasannya tidak dapat menolak setelah ia merasa bahwa toko kue yang ia bangun tidak akan pernah berdiri jika bukan karena sosok Gemja yang mengajarinya. Setelah mendapat upah dari atasannya, Gemja terbang ke Australia untuk bertemu dengan Jenny. Meskipun terkendala perbedaan bahasa, itu tidak menghalangi niatan Gemja demi menemui anaknya yang sudah lama ia rindukan. Kabar baiknya, kedua orang tua angkat Jenny menyambut Gemja dengan hangat. Mereka menyambut kehadiran Gemja dengan penuh sukacita. Jealous of you. She is now out. Hingga di suatu momen, Jenny merajuk kepada ibunya itu agar membawanya ke Korea. Namun, Gemja menolaknya dengan alasan pribadi. Kesal dengan ibunya, Jenny melakukan tindakan di luar nalar yang mengingatkan Gemja akan dirinya di masa muda. No. Yes. No. Yes. Ante. What? Pada akhirnya Gemja membawa Jenny ke Korea setelah mendapat restu dari kedua orang tua angkatnya. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Gemja memanfaatkan waktu bersama anaknya untuk pergi liburan dengan membawa Gensik. Mereka mendatangi tempat-tempat yang ingin Jenny tuju. Bahkan, Gensik secara sukarela mengajari Jenny berbahasa Korea agar bisa berkomunikasi lebih intens dengan ibunya. Singkat cerita, kini hanya tersisa satu kerabat lagi sebelum Gemja memulai aksi balas dendamnya. Dia adalah Park Lee Jong, perempuan yang pernah Gemja selamatkan di penjara dulu. Kini, Lee Jong berstatus sebagai istri dari Mr. Beck. Tidak tahan dengan kelakuan Mr. Beck, Lee Jong meminta Gemja agar segera mengakhiri penderitaannya. Sementara itu, sang pendeta rupanya diam-diam melaporkan pertemuan antara Lee Jong dan Gemja kepada Mr. Beck. Akibatnya, Mr. Beck yang mengetahui rencananya menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Gemja malam itu juga. Untungnya, Gemja berhasil mengantisipasi kedua pembunuh bayaran tersebut dengan melakukan perlawanan. Berbekal pistol rakitan yang ia dapatkan dari kerabatnya, Gemja tidak segan-segan untuk menghabisi kedua pembunuh bayaran tersebut malam itu juga. Usai menghabisi keduanya, Gemja tiba di kediaman Mr. Beck yang saat ini tidak sadarkan diri setelah Lee Jong berhasil membiusnya. Meski dengan luka lebam di bagian wajahnya, setidaknya pengorbanan Lee Jong tidak berakhir sia-sia. Alih-alih menghabisi Mr. Beck saat itu juga, Gemja memilih untuk menahan diri sambil membawanya ke sebuah sekolah terbengkalai. Di tempat inilah, Gemja akan melakukan aksi balas dendamnya terhadap Mr. Beck. Kenyataan bahwa pria psikopat ini menghabisi beberapa korban terlihat dari cenderamata yang menggantung di ponselnya. Di antara cenderamata itu, ada satu kelereng berwarna merah milik mendiang Wonmu. Sementara Mr. Beck dengan wajah tanpa dosanya membuat Gemja semakin merasa jijik hingga tak kuasa melampiaskan amarahnya. Dia mencekik pria tua itu sampai tidak bisa bernafas. Belum puas dengan menyiksanya, Gemja menembakkan peluru di kedua jempol kakinya yang membuat si pria tua ini semakin tidak berdaya. Tidak lama dari itu, Gemja menghubungi detektif Choi untuk menyerahkan barang bukti setelah sebelumnya berhasil menggeledah kediaman Mr. Beck dengan ditemani oleh Lee Jong. Salah satu penemuan penting yang menjadi bukti kuat adalah adanya rekaman kejahatan yang dilakukan oleh si pria tua bajingan tersebut. Setelah melihat rekaman tersebut,
Detektif Choi merasa mual seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Puncaknya, Gemja sengaja mengumpulkan para orang tua murid yang anaknya menjadi korban kekejaman Mr. Baek. Setelah melihat rekaman itu, rasa sesak, kesedihan, serta amarah seolah bercampur menjadi satu. Bersamaan dengan itu, Gemja menceritakan semua proses yang terjadi di masa lalu, di mana ia menjadi korban fitnah setelah terpaksa menuruti keinginan Mr. Baek. Dia terpaksa mengaku menghabisi Wonmu hanya demi melindungi Jenny yang saat itu masih bayi. Setelah mendengar kebenarannya, terjadi sedikit polemik di antara para orang tua korban, di mana muncul dilema antara menyerahkan Mr. Baek kepada pihak kepolisian atau menghukumnya dengan brutal sesuai keinginan masing-masing anggota keluarga. Dipimpin oleh Gemja, akhirnya dipilih kesepakatan bersama. Mereka menyepakati untuk tidak menyerahkan Mr. Baek kepada pihak yang berwajib. Sambil menunggu giliran, para orang tua korban terlihat gugup, karena biar bagaimanapun, para orang tua korban tidak pernah membayangkan akan berada di dalam situasi seperti ini. Di dalam prosesnya, bahkan detektif Choi sedikit memberi arahan agar senjata yang digunakan tidak melukai jari mereka. Dalam kesempatan itu, kita sebut saja peserta pertama sempat bertanya kepada Mr. Baek, kenapa dia tega menghabisi nyawa anaknya yang tidak bersalah. Alih-alih menyesal, si tua bangka ini sayangnya enggan untuk meminta maaf. Bahkan, ia mengatakan jika manusia tidak ada yang sempurna. Tidak diperlihatkan bagaimana proses peserta pertama melampiaskan kemarahannya. Hanya saja, dari tatapan matanya yang penuh dendam, serta bercak merah yang berlumuran pada pisaunya, sudah cukup menggambarkan apa yang baru saja terjadi. Selanjutnya giliran peserta kedua dan ketiga yang meminta agar proses eksekusinya dilakukan secara bersama-sama. Dalam prosesnya, salah satu ayah korban sempat mengatakan walaupun dengan balas dendam, tidak akan membuat anak mereka kembali. Namun setidaknya, inilah hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Bersamaan dengan itu, suara teriakan kesakitan yang terus terdengar membuat peserta selanjutnya sangat tidak sabar untuk segera melakukan eksekusi. Berbekal sebilah kampak, dia mencoba untuk menebas Mr. Baek namun dihadang oleh istrinya sambil mengatakan jika mereka harus menyisakan jatah untuk peserta terakhir. Alih-alih menebasnya, keluarga ini pun menyisakan satu jatah terakhir untuk sang nenek yang kehilangan cucu kesayangannya. Tidak disangka, di balik wajah dinginnya serta tanpa mengatakan sepatah kata pun, sang nenek menutup rangkaian pesta balas dendam itu dengan sangat brutal dan dilakukan dengan sangat singkat. Suasana menjadi semakin hening ketika sang nenek keluar dengan ekspresinya yang dingin, seolah semuanya baik-baik saja. Sang nenek menutup pesta balas dendam itu dengan menancapkan gunting tepat di pembuluh darah bagian leher, yang membuat Mr. Baek kehilangan nyawanya saat itu juga. Usai melakukan pesta balas dendam, para orang tua kompak bergotong royong untuk membersihkan ruangan kelas yang penuh dengan genangan cairan merah. Sebelum menutup pesta, mereka melakukan foto bersama untuk mengabadikan momen yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Sebelum akhirnya, jasad Mr. Baek pun mereka kuburkan di lereng hutan untuk menutupi jejak. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Gemja melampiaskan amarah terakhirnya dengan menembakkan pelurunya ke arah Mr. Baek. Kebersamaan para orang tua siswa itu terus berlanjut, hingga mereka berkumpul di toko kue untuk melakukan doa bersama. Sementara itu Gemja menyiapkan hidangan kue sebagai simbol penutup dari rangkaian pesta balas dendam, sekaligus penebusan dosa yang baru saja mereka lakukan. Cerita pun berakhir ketika pada akhirnya Jenny memilih untuk tinggal bersama Gemja dan memaafkan segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh ibu kandungnya di masa lalu. Sementara Gemja, untuk kali pertama ia dengan lahap memakan tofu pemberian dari Jenny sebagai simbol kemurnian serta penebusan dosanya di masa lalu. Bersamaan dengan itu, film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir dan juga sudah mampir di channel ini.
Mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang kurang berkenan serta kurang bisa dipahami. Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Akhir kata, saya Ardian Wiridinata, sampai ketemu lagi di konten Alur Film selanjutnya.